Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita properti Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi seputar properti untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita selengkapnya. Bayu Residen, klaster Raja Basa. Lokasi strategis dekat dengan kampus. Bayu Residen Cluster Raja Basa. Tim marketing perumahan Bayu Residen Cluster, Arto, mengatakan masih tersisa 26 unit setiap bangunan. Selain itu, Arto menambahkan untuk lokasi rumah yang strategis di mana letak dengan SMA Negeri 13 Bandar Lampung, Kampus Unila, Polinela, Poltekkes, Pasar Tradisional, Indogrosir, dan juga mall. Harga cash mulai dari 320 jutaan all in, uang muka 85 juta. Angsuran sebesar 6,5 jutaan per bulan dengan tenor 3 tahun atau 4,3 juta dengan tenor 5 tahun. Pembelian cash keras dapat diskon yaitu sebanyak 12 juta, imbuh dia. Pembeli tidak akan kecewa dengan desain rumah yang sudah kekinian dan spesifikasi bangunan ini sangat memadai. Adapun spesifikasinya, perumahan syariah Bayu Residen Cluster di seputaran Raja Basa ini hadir dengan tipe 56/84 meter persegi. Tim marketing perumahan Bayu Residen Cluster, Arto, mengatakan masih tersedia 26 unit setiap bangunan. Pembeli bebas request tata ruang dengan jumlah kamar tidur 2 dan kamar mandi 2. Lantai rumah sudah menggunakan granit, plafon PVC, dan downlight. Bentuk atap rumah limnas dengan menggunakan rangka baja ringan. Listrik sudah ada 1.300 watt, dengan sumur bor rumah sudah dilengkapi carport dan juga taman, imbuh dia. Jalan menuju perumahan sendiri sudah aspal ataupun cor. Syaratnya sangat mudah, cukup KTP dan kartu keluarga, jelas dia. Lokasi perumahan strategis di mana dekat dengan SMA Negeri 13 Bandar Lampung, Kampus Unila, Polinela, Politeknis, Pasar Tradisional, Indogrosir, dan juga mall. Pembeli tidak akan kecewa dengan desain rumah yang sudah kekinian dengan spesifikasi bangunan yang memadai. Selanjutnya ada tips memilih lampu penerangan. Lampu rumah merupakan elemen penting yang memberikan penerangan pada ruangan-ruangan terutama saat malam hari. Pemilihan lampu rumah yang tepat dan sesuai dengan kondisi rumah dan ruangan-ruangan yang akan menambah kenyamanan dan estetika. Berikut 5 tips memilih jenis lampu seperti yang dilansir dari Decorite. Yang pertama, pencahayaan utama. Pencahayaan dasar adalah lampu utama yang dapat digunakan sebagai sumber penerangan utama di rumah Anda. Lampu utama ini sangatlah penting karena dapat menciptakan cahaya yang merata di seluruh ruangan rumah. Lampu utama ini dapat digunakan sepanjang hari, namun biasanya dihidupkan pada malam hari. Namun meski begitu, lampu utama juga kerap dinyalakan pada siang hari, tergantung cahaya yang ada di rumah Anda. Yang kedua, ada lampu aksen. Lampu aksen adalah lampu yang digunakan sebagai penerangan di berbagai area khusus di rumah. Lampu aksen biasanya digunakan untuk menyoroti benda-benda khusus saja, seperti gambar, lukisan, benda seni, dan juga ruang makan. Jika lampu utama memberikan pencahayaan untuk seluruh ruangan, maka lampu aksen ini hanya berfungsi untuk memberikan penerangan di area tertentu di rumah Anda saja. Tujuan lampu aksen ini adalah untuk memberikan nuansa yang berbeda, terutama dari bentuk visual objek yang akan disoroti cahaya tersebut. Yang ketiga,
lampu kerja. Lampu kerja atau text lighting tidak jauh berbeda dengan lampu aksen pada umumnya. Lampu kerja ini dapat digunakan sebagai pencahayaan yang menyoroti area tertentu dan khusus di rumah Anda. Lampu kerja biasanya dipasang di tempat Anda sering melakukan aktivitas pekerjaan kantor atau mengerjakan tugas sekolah. Tak hanya itu, lampu kerja juga dapat digunakan di ruang tamu Anda. Yang keempat, lampu strip. Lampu strip dapat digunakan sebagai pencahayaan yang memberikan warna tambahan dengan tujuan untuk membuat variasi cahaya ruangan di rumah Anda menjadi lebih indah. Biasanya, lampu strip ini digunakan pada sela-sela furniture di rumah Anda. Lampu strip dapat diletakkan dengan cara dilempar seperti tersembunyi misalnya, di balik tembok, dan bagian tersembunyi lainnya. Hal tersebut dilakukan karena nantinya lampu strip ini akan menghasilkan pantulan cahayanya yang merata ke dinding rumah Anda. Lampu strip banyak digunakan oleh para konten kreator dan YouTuber dalam menciptakan pencahayaan yang estetik di ruangan. Yang terakhir, cahaya alami. Untuk mendapatkan rumah yang sehat, maka haruslah mendapatkan pencahayaan alami dari matahari. Untuk mendapatkan pencahayaan alami yang cukup, rumah Anda harus memiliki jendela dan ruangan terbuka lainnya yang akan menjadi jalan masuknya cahaya matahari ke dalam rumah. Setiap hari pada pagi hari dan Anda perlu untuk membuka gorden dan jendela rumah Anda. Hal tersebut bertujuan agar cahaya matahari dapat masuk dengan sempurna. Dan pada siang harinya Anda dapat menghemat tagihan listrik di rumah dengan menggunakan cahaya alami dari matahari untuk dijadikan penerangan rumah Anda. Berita properti selanjutnya datang dari perumahan Berkah Alami, Regency hadir dengan tipe 50/80. Perumahan Berkah Alam Regency hadir dengan tipe 50/84 meter persegi, memiliki luas bangunan yang memadai dan juga sisa tanah yang cukup luas. Marketing perumahan Berkah Alam Regency, Arto, mengatakan hanya tersedia 8 unit rumah di tempat yang sudah ditempati. Ready 3 unit setiap huni. Lokasinya strategis di Jalan Kalimantan, Pangeran Tirtayasa, Kelurahan Sukabumi, Bandar Lampung. Jaraknya hanya 100 meter dari Jalan Pangeran Tirtayasa, dekat dengan SMK Negeri 5 Bandar Lampung, UIN Real, Golf Sukarame, dan juga Kampus ITERA, jelas Arto. Tak hanya itu, lokasi perumahan Berkah Alam Regency juga dekat dengan pusat perkantoran maupun industri. Harga cash mulai dari 375 juta dan jika Anda kelebihan tanah dihitung 1,7 meter persegi. Mengusung desain perumahan minimalis modern, perumahan komersil ini memiliki spesifikasi ruang yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang utama yang sangat lapang dan juga meja dapur. Ruang utama menggunakan 2 daun pintu dan juga dilengkapi dengan pintu samping. Lantainya sudah di granit ukuran 60 x 60, plafon gipsum, pintu kayu kelas 2 dan pintu belakang kaca sliding door. Jelas marketing perumahan Berkah Alam Regency yaitu Arto. Mengenai penerangan sudah dilengkapi dengan listrik dengan daya 1300 watt dan sumber airnya yaitu sumber bor. Kamar mandi juga sudah di keramik, baik lantai maupun dindingnya dengan kloset model duduk, imbuhnya. Dia mengatakan mengenai harga belum termasuk bea balik nama dan juga sertifikat. Bernung Residen, perumahan bersubsidi dengan angsuran yang ringan. Angsuran tinggi memang kerap menjadi gejala bagi sebagian orang untuk memiliki rumah.
apalagi untuk mereka yang masih memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar. Perumahan bersubsidi bisa menjadi pilihan karena memiliki angsuran yang ringan. Untuk Anda di sekitaran Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran, perumahan subsidi Bernung Residen ini jadi pilihan. Perumahan dengan tipe 36 per 72 meter persegi ini berada di Jalan Sawo Bernung, Gedong Tataan, Pesawaran. Pengembang perumahan PT Permes Cipta Inovasi yang membangun Bernung Residen, Tubagus mengatakan, perumahan ini secara cash dijual dengan harga 150 juta per unit. Sementara untuk angsuran per bulan hanya 900 ribuan selama 20 tahun. Untuk tenor 10 tahun, angsuran 1,5 jutaan dan tenor selama 15 tahun, yaitu angsuran sebesar 1,1 jutaan, jelas dia. Adapun spesifik rumahnya, perumahan Bernung Residen memiliki spesifikasi bangunan yang memadai untuk keluarga muda atau masyarakat yang hendak berinvestasi. Pengembang perumahan PT Pamers Cipta Inovasi, Tubagus mengatakan, dengan tipe 36 per 72 meter persegi, unit rumah di Bernung Residen sudah memiliki 1 ruang utama, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dengan kloset jongkok, dan juga lahan depan untuk carport maupun tanaman. Selain itu, masih ada juga sisa lahan belakang untuk dapur atau bangunan tambahan lainnya. Untuk material bangunan menggunakan pondasi batu beton, dinding bata merah yang sudah diplamer, diaci, dan juga dicat, kusen kelas 2 dengan pintu panel. Rangka atap menggunakan baja ringan dengan atap metal polos. Plafon menggunakan gipsum dan lantai keramik berukuran 40 x 40. Rumah juga sudah dilengkapi dengan sumber air bor yaitu 16 meter dengan listrik 900 watt. Untuk informasi lebih lanjut dan seterusnya, calon pembeli bisa mendatangi kantor pusat di Jalan Terusan Waikanan nomor 75 Pahoman, Bandar Lampung. Kali ini kita ada tips mengatur dapur yang sempit. Untuk Tribuner semua yang memiliki dapur yang sempit tentu akan sangat menjengkelkan saat sedang memasak. Aktivitas terasa dibatasi dan juga bergerak secara leluasa. Maka simak tips mengatur dapur yang sempit agar semakin leluasa menjalankan aktivitas memasak Anda. Yang pertama, buatlah rak dapur yang bertingkat. Bagi Anda yang memiliki ukuran dapur yang sempit, maka ada baiknya jika menggunakan rak dapur bertingkat sebagai furniture tempat penyimpanan. Hal ini akan membuat dapur Anda mampu menyimpan banyak barang tanpa perlu menghabiskan ruang di sekitarnya. Meski begitu, perlu diatur terlebih dahulu tingkatannya. Tingkatan paling bawah misalnya, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan toples, makanan kaleng, atau barang-barang berukuran besar. Kemudian di tingkatan kedua, bisa untuk menaruh peralatan makanan. Yang kedua, gunakan kontainer. Anda dapat menggunakan kontainer yang tahan api sebagai wadah penyimpanan bahan makanan seperti sayuran. Tak hanya itu, Anda juga dapat menempatkan barang-barang pecah belah seperti gelas, piring, dan juga lainnya. Anda dapat memberikan label pada setiap kontainer dengan nama atau fungsinya. Hal tersebut penting agar tidak menyimpan barang secara asal-asalan. Yang ketiga, gunakan bagian belakang pintu. Gunakanlah bagian belakang pintu dapur Anda untuk menyimpan pernak-pernik Anda, dapat memasang berbagai pengait dan gantungan benda seperti sarung, yaitu sarung tangan over, serbet, celemek, dan juga lain-lain. Untuk pengait yang digunakan sangat dianjurkan untuk berbahan kain. Yang keempat, simpan barang secara berlapis.
Anda dapat menyimpan barang dengan cara berlapis seperti dari yang besar hingga ke yang kecil. Dengan menggunakan cara tersebut, dapat membuat setiap barang yang ada dan Anda simpan terlihat dengan jelas. Hal tersebut akan memudahkan Anda saat sewaktu-waktu membutuhkan dan tak akan kesulitan untuk mencarinya. Cara tersebut dapat juga diterapkan pada setiap tingkat rak dapur. Yang kelima, gunakan kantong plastik sampah yang besar. Berilah kantong plastik sampah yang besar jika Anda masih membutuhkan ruang yang lebih besar. Selain sebagai penampung sampah, kantong plastik tersebut dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan dengan jumlah yang banyak. Bahan makanan yang dapat disimpan adalah kentang, cabai, dan juga sebagainya. 6. Buat gantungan di dinding. Anda dapat memanfaatkan dinding dapur jika dirasa masih memiliki ruang kosong yang belum dimanfaatkan. Anda dapat menggantung untuk menempelkan alat-alat masak yang ada di dapur, seperti wajan, panci, dan juga alat dapur lainnya. Gantungan di dinding tersebut akan sangat membantu jika ruang lainnya di dapur sudah penuh dengan barang-barang lain. Anda juga dapat melakukan kreasi dengan membuat ruangan-ruangan lain di dapur, namun harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita tentang properti di Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Selamat malam dan sampai jumpa.